Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, akhirnya Fang Yuan kembali dari Gunung Danghun, lalu kemudian kembali ke camp klan Ge tentunya. Selama itu dia berkultivasi, lalu di akhir kultivasinya Ge Guang datang dan memberikan laporan pada Fang Yuan. Laporannya berisikan tentang klan Ma yang sudah sepenuhnya menyerap klan Fei. Selain itu, pertemuan pahlawan Yutian juga sudah dimulai dan beberapa klan di sekitar Danau Bulan Sabit kini sudah bergegas menuju ke Yutian untuk mengikuti pertemuan para pahlawan Yutian. Akan tetapi, karena Fang Yuan tahu bahwa pertemuan para pahlawan Yutian itu masih akan berlangsung cukup lama, akhirnya dia memutuskan untuk mengajak klan Ge untuk pergi menuju ke Lembah Bawang. Tentunya itu sebagai salah satu rencana dari Fang Yuan. Lantas apa yang akan terjadi berikutnya? Tidak lama lagi akan terjadi pembantaian besar-besaran tentunya, tapi belum di part kali ini sih. Ya, kita akan saksikan bersama kelanjutan ceritanya di part 100. Cerita kita mulai dari sisi yang lain di dataran utara. Kini tidak terasa, pertemuan pahlawan Yutian sudah berlangsung selama setengah bulan. Dan sekarang dua kubu terkuat, mereka masih bertahan. Kedua kubu itu tidak lain adalah Liu Wenwu dari klan Liu dan He Loulan dari klan He. Sampai saat ini kedua klan besar itu masih saling berhadapan dan saling bertarung dengan gagah berani. Selain itu, beberapa klan yang lain kini juga mulai membuat aliansi untuk bergabung dengan klan He ataupun klan Liu. Pertempuran para pahlawan ini dilakukan di dalam sebuah arena, dan kini kedua klan besar itu saling berhadapan satu sama lain. Seorang Master Gu peringkat 4 dari dataran utara kini bertarung sengit di dalam panggung pertarungan itu. Keduanya itu adalah Iblis Air Hao Jiliu dan Api Hilang Cai Ming. Lalu di luar panggung semua orang menyaksikan pertarungan itu dengan sangat intens. Pertarungan antara Master Gu peringkat 4 memang sangat jarang terjadi. Terlebih kali ini keduanya itu adalah tokoh yang terkenal dari jalur kebenaran serta jalur iblis. Pertarungan terus berlangsung. Bahkan He Luolan dan Liu Wenwu sebagai pemimpin dari kedua belah kubu tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Situasi sekarang mulai berubah. Cai Ming masih berdiri gagah di atas panggung, sedangkan Iblis Air Hao Jiliu tampak memuntahkan darah dan wajahnya pun kini mulai terlihat pucat. Melihat situasi di arena itu, para penonton yang pro dengan Liu Wenwu bersorak kegirangan, sedangkan para penonton yang mendukung He Luolan hanya terdiam saat melihat Iblis Air Hao Jiliu terkena serangan fatal dari Cai Ming. Namun, rupa-rupanya pertandingan masih belum berakhir. Tidak lama kemudian, sebuah bilah air melesat dengan cepat menembus jantung Cai Ming. Dengan sisa tenaganya, Cai Ming perlahan menoleh ke belakang dan melihat bahwa musuhnya Hao Jiliu kini tampak menyeringai dengan sedikit luka bakar di wajahnya. Akhirnya Cai Ming tersadar bahwa Hao Jiliu itu telah menggunakan Gu gambar air yang mana itu memiliki kemampuan untuk membuat cloning dari Hao Jiliu. Rupa-rupanya yang sebelumnya terluka parah dan kewalahan itu hanyalah cloning dari Hao Jiliu. Sial, kata Cai Ming setelah memahami alasan dibalik kekalahannya. Dia kini tampak sangat kesal dan pada akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat kematian dari Cai Ming, banyak orang yang menangisi kepergiannya itu. Bahkan pemimpin klan Cai berteriak dengan sangat kencang dan tidak bisa memendung air matanya. Di balik kesedihan itu, ada satu orang yang terlihat sangat bahagia. Ya, tentu saja dia adalah He Luolan. Setelah pertandingan berakhir,
Hei Luolan segera mengajak iblis air Hou Jiliu untuk minum anggur yang telah ia siapkan. Tentu saja Hou Jiliu tidak akan menolak dan segera meminum anggur yang disajikan itu. "Anggur ini sangat enak," kata Hou Jiliu. "Benarkah? Kalau begitu ambil saja cangkir ini, sekaligus sebagai hadiah atas kemenanganmu." "Yan Juer, bawakan aku cangkir yang baru dan tuangkan anggur yang terbaik untukku," kata Hei Luolan. Sesaat kemudian, seorang gadis cantik dengan patuh melakukan sesuai perintah dari Hei Luolan. Ya, kalau kita ingat, Yan Juer itu adalah putri dari pemimpin klan Yan, yang memang dibawa oleh Hou Jiliu untuk dijual pada Hei Luolan. Setelah melihat Yan Juer, Hei Luolan sengaja membawanya mengikuti pertemuan para pahlawan untuk memancing tunangannya Liu Wenwu. Hei Luolan sambil minum anggurnya berkata, "Tuan muda Liu, kau tidak akan bisa menang melawanku. Mengapa kau tidak mengaku kalah saja? Jika kau melakukannya, aku akan mengembalikan tunanganmu," kata Hou Jiliu sambil meminum anggurnya. "Mengapa seorang laki-laki harus khawatir tidak memiliki seorang istri? Gadis itu memang cantik, tapi dia tidak akan bisa menggantikan ambisi di dalam hatiku." "Luolan, apa kau pernah mendengar pepatah lama yang mengatakan bahwa wanita itu hanyalah ibarat sebagai pakaian sementara untuk laki-laki? Oleh karena itu, jika kau sangat menyukai gadis itu, maka milikilah dia," kata Liu Wenwu yang tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi marah di wajahnya. Justru yang terlihat dari kalimat itu adalah ejekan untuk Hei Luolan, yang mana dia selalu tergila-gila pada urusan duniawi, terutama wanita. Menyadari sindiran itu, Hei Luolan semakin marah dan dia berseru, "Klan Liu memang sangat pandai bicara. Tapi jika klan Liu tidak ingin menyerah, itu artinya kita akan melanjutkan pertandingan ini." Mendengar itu, ekspresi Liu Wenwu pun tampak berubah. Meskipun dia bisa mengabaikan Yan Juer, tapi melanjutkan pertarungan itu adalah titik terlemahnya. Dalam 9 pertandingan sebelumnya, klan Liu hanya berhasil memenangkan 3 pertandingan, dan mereka juga sudah kehilangan banyak Master Gu ahli. Bahkan di pertarungan sebelumnya, mereka telah kehilangan Cai Ming yang merupakan seorang ahli peringkat 4. Namun sekarang Hei Luolan kembali menantangnya. Liu Wenwu tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Jika dia tidak menerimanya, maka orang-orang akan menyebutnya sebagai pengecut, dan orang-orang di dataran utara tentu sangat membenci hal itu. Sialan, Hei Luolan sengaja menantangku untuk melemahkan pasukan tempur elitku. Tapi dalam pertemuan para pahlawan ini, aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku. Tapi meski begitu, siapa yang harus kukirimkan kali ini? Pikir Liu Wenwu. Saat Liu Wenwu merasa bimbang sambil menatap orang-orang di sekitarnya, tiba-tiba seseorang berteriak, "Tuan muda tidak perlu khawatir, kirimkan saja aku." Mendengar teriakan itu, semua orang segera menoleh ke arah sumber suara itu. Orang itu adalah Ink Man. Orang-orang sungguh terkejut ketika melihat sosok itu. "Tuan muda, maafkan aku sungguh terlambat," kata Ink Man sambil membungkukkan badan ke arah Liu Wenwu. "Saudara ketiga belum terlambat. Kamu datang sungguh tepat waktu," jawab Liu Wenwu dengan ramah. Setelah itu Liu Wenwu berkata kepada semua orang, "Semuanya perkenalkan, dia adalah Mo Xiguang, seorang Ink Man yang telah aku sumpah saudara di tahun awal aku menjadi tuan muda. Sesungguhnya,
di dunia ini ada jenis-jenis manusia, yaitu Rockman, Eggman, Hairyman, dan Eggman, yang mana mereka itu bukanlah dari keturunan Renzu, melainkan mereka itu adalah ras manusia yang lain. Melihat kemunculan dari seorang Eggman, akhirnya pihak Heiluolan memutuskan untuk mengirimkan seorang Master Gu yang punya julukan sebagai Pangeran Ular Berbisa. Tidak perlu lama-lama, Pangeran Ular Berbisa itu segera menuju ke arena, lalu segera memberikan isyarat pada Mo Xiguang untuk segera turun ke arena itu. Mo Xiguang segera melompat ke panggung, dan sambil berteriak, dia melancarkan sebuah serangan. Mati kau! Sebuah kekuatan yang tidak terlihat menyapu arena itu dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat kuat. Dalam sekejap, pukulan itu mampu menghancurkan tubuh dari si Pangeran Ular Berbisa itu. Apa? Ini adalah kekuatan jalur Qi yang berada di peringkat 4 tahap puncak, kata para pendukung Heiluolan yang kini tampak pucat pasi setelah melihat hancurnya tubuh sang pangeran ular. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh Mo Xiguang hanya dengan 1 pukulan. Para penonton pun kini sangat tercengang setelah melihat semua yang terjadi di arena. Di sisi lain, Heiluolan dia hanya bisa memandang potongan tubuh dari pangeran ular berbisa dan wajahnya kini berubah menjadi suram. Tidak heran kalau Liu Wenwu mencoba menjalin ikatan persaudaraan dengan Mo Xiguang. Bahkan jika tahu kekuatannya seperti ini, aku pun pasti akan melakukan hal yang sama, pikir Heiluolan. Tapi untuk pertandingan di babak berikutnya, Heiluolan segera mengirimkan seorang Master Gu tipe pertahanan yang namanya adalah Hei Xiuyi, dengan tujuan agar Mo Xiguang mengeluarkan kartu trufnya pada pertarungan kali ini. Saat Hei Xiuyi naik ke atas panggung, dia langsung mengaktifkan persenjataan yang lengkap serta Gu perisai miliknya. Namun, Mo Xiguang kini justru terlihat sangat senang karena dia merasa bahwa lawannya kali ini jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Karena hanya dengan begitu, barulah pertandingan ini akan terasa jauh lebih menarik. Dalam sekejap pertarungan pun terjadi di antara kedua Master Gu itu. Mereka saling adu tinju dan mereka saling bertukar pukulan satu sama lain. Mo Xiguang terus memukul tubuh dari Hei Xiuyi. Tapi tentu saja Hei Xiuyi akan menjadi aman karena dia menggunakan armor yang sangat kuat. Perisainya itu mampu menahan semua pukulan dari Mo Xiguang. Lalu setelah beberapa kali pukulan, tampak retakan dari setiap armor yang digunakan oleh Hei Xiuyi. Namun bukannya panik, Hei Xiuyi kini justru tampak tersenyum. Sekarang, rasakan kembali semua serangan yang kau berikan, kata Hei Xiuyi yang dalam sekejap melepaskan sebuah pukulan, di mana sebuah pukulan itu mengandung seluruh kekuatan yang telah diterima oleh si perisai yang ia miliki. Mo Xiguang sungguh terkejut dengan serangan itu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghindari serangan itu, dan dia dipaksa tersungkur ke tanah. Pada saat yang sama, seseorang segera menghampiri Liu Wenwu dan berkata, "Tuan muda, Hei Xiuyi adalah salah satu dari 3 komandan pasukan Panji Hitam. Selain itu, dia adalah seorang Master Gu peringkat 4 tahap atas yang ahli di bidang pertahanan. Apakah kali ini kita harus mundur untuk menyelamatkan Mo Xiguang?" Namun Liu Wenwu terlihat tidak panik sedikit pun. Dia justru semakin menyeringai. Dia berkata, "Tidak perlu khawatir. Saudara ketigaku itu memang sangat suka bertarung. Semakin kuat lawannya, maka dia juga akan semakin bersemangat. Jadi kau tidak perlu khawatir dan saksikan saja sampai akhir."
Setelah tersungkur, Mo Si Kwang kini justru terlihat semakin menggila. Dia berdiri dan matanya tampak sangat tajam. "Kau sungguh menarik. Kau adalah lawan yang layak untuk merasakan setengah kekuatanku," kata Mo Si Kwang dengan arogan. "Dasar pria sombong. Gunakanlah kekuatanmu yang kau banggakan itu, dan aku pasti akan mengembalikan semua itu padamu," kata He Xiuyi. Sesaat kemudian Mo Si Kwang berteriak dengan suara yang nyaring. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat dan dia berlari ke arah He Xiuyi. Mo Si Kwang melepaskan sebuah tendangan. "Rasakan ini," katanya. Melihat serangan itu, He Xiuyi menggertakkan giginya. Dia segera mengeluarkan 56 perisai tulang untuk menahan tendangan dari Mo Si Kwang. Tapi sayangnya, dalam sekejap seluruh perisai tulang itu hancur berkeping-keping, dan akhirnya tendangan itu mengenai tubuh He Xiuyi. Kekuatan itu sungguh mendominasi. Bahkan tulang punggung dari He Xiuyi pun sampai retak. Perisai yang ia gunakan akhirnya hancur berkeping-keping, dan He Xiuyi terpental jauh hingga menabrak tembok. Pada akhirnya, He Xiuyi pun kini tergeletak di tanah dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pertarungan itu akhirnya berakhir, dan ekspresi He Luolan kini terlihat pucat. He Luolan tidak pernah menyangka kalau Mo Si Kwang akan sekuat itu. He Luolan kemudian memberikan perintah pada Master Gu bawahannya. "He Xiuyi tidak bisa mati begitu saja. Kalian berdua masuklah ke arena dan bawa kembali He Xiuyi kemari." Segera, dua orang Master Gu peringkat 3 bergegas turun ke arena dan mendekati tubuh He Xiuyi. Sesungguhnya tindakan ini melanggar aturan, sehingga hal itu membuat Mo Si Kwang sangat marah dan akhirnya menyerang kedua Master Gu itu. Dua orang Master Gu peringkat 3 yang hendak menyelamatkan He Xiuyi, mereka bagaikan lalat kecil dan mereka lenyap seketika setelah menerima serangan dari Mo Si Kwang. Tidak hanya itu, serangan dari Mo Si Kwang juga melesat ke arah luar panggung dan membuat beberapa penonton sampai ikut kehilangan nyawa mereka. Sementara itu, He Luolan dan seluruh Master Gu dari kelompoknya kini tampak mundur untuk menghindari serangan dari Mo Si Kwang. Namun tak lama kemudian satu persatu dari mereka mulai memasuki arena dan segera menghentikan serangan dari Mo Si Kwang. Sayangnya Mo Si Kwang tidak terlihat takut sedikit pun. Mereka melihat begitu banyak Master Gu yang mencoba untuk menghentikannya. Melihat semua itu, bukannya takut, Mo Si Kwang justru terlihat bersemangat. Melihat hal ini, Liu Wenwu pun tampak panik. "Gawat, saudara ketiga mengamuk lagi. Semuanya, ikuti aku dan lindungi saudara ketiga." Setelah para Master Gu dari klan Liu dan klan He memasuki arena pertarungan, kini pertemuan kedua pahlawan itu berubah menjadi sebuah kekacauan yang besar. Namun beberapa saat kemudian, saat mereka hendak bentrok, tiba-tiba dari kejauhan terdengar lolongan serigala yang sangat keras. Bahkan lolongan serigala itu membuat para Master Gu menghentikan pertarungan mereka dan menoleh ke arah sumber suara itu. "Apa yang terjadi? Apakah gelombang serigala akan datang?" kata salah satu di antara mereka. Setelah melihat sumber suara itu, mereka pun kini melihat segerombolan serigala dari berbagai spesies di dataran utara. Mereka berkumpul dan kini bersiap untuk menyerang. Di belakang para serigala itu terdapat juga sekelompok orang yang membawa sumber daya alam dalam jumlah yang besar. Dan di tenda utama terlihat sebuah bendera besar yang berkibar dan bertuliskan Ge.
Tidak salah lagi, itu adalah pasukan dari klan Ge. Itu klan Ge. Itu artinya semua serigala ini dikendalikan oleh Chang Sanyin. Tapi tunggu dulu, bukankah Chang Sanyin sudah bertarung melawan 3 klan berturut-turut? Tapi mengapa kelompok serigalanya justru berkembang lebih besar sekarang? Kata salah seorang Master Gu yang kini tampak panik. Menurut laporan Master Gu investigasi terakhir kali, Raja Serigala Chang Sanyin memiliki serigala malam, serigala angin, dan serigala penyu. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan semua serigala air dan serigala api itu? Ini sungguh tidak masuk akal. Bahkan jika klan Ge tinggal lama di Danau Bulan Sabit, seharusnya mereka hanya bisa menambah serigala air. Tapi mengapa sekarang ada serigala api, bahkan jumlahnya kurang lebih 80.000? Tidak, ini bahaya. Kita harus bisa memeriksanya dengan jelas. Dari mana Chang Sanyin bisa mendapatkan semua serigala itu? Kata Liu Wenwu yang kini tampak sedikit panik. Lupakan soal asal-usul serigala api itu. Coba lihat baik-baik. Bukankah serigala malam yang terbesar itu adalah Kaisar Serigala? Teriak Song Feiyu. Semua orang pun tersentak ketika melihat sosok Kaisar Serigala itu. Bagaimanapun memang, Kaisar Serigala itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang Master Gu peringkat 5. Sedangkan sekarang, yang diketahui oleh semua orang, tingkat kultivasi Fang Yuan itu masih ada di peringkat 4. Pastinya itu sangat sulit bagi Fang Yuan untuk bisa mengendalikan seekor Kaisar Serigala. Bai Yanfei yang ada di sana tampak mengepalkan tangan dan berseru. Sialan, bagaimana mungkin kekuatannya bisa berkembang dengan sangat pesat? Dengan memiliki Kaisar Serigala, itu artinya kekuatannya telah sebanding dengan 3 ahli jalur perbudakan di dataran utara. Sejak kejadian di Danau Bulan Sabit, Bai Yanfei memiliki dendam pribadi pada Fang Yuan. Tapi, melihat pasukan serigala Fang Yuan yang sangatlah besar, pada akhirnya Bai Yanfei tidak berdaya. Bahkan, dia tidak lagi punya keinginan untuk melawan Fang Yuan. Di sisi lain, melihat pasukan serigala yang semakin mendekati mereka, ini semua ekspresi dari para Master Gu yang ada di arena pertarungan menjadi suram dan ketakutan. Dalam sekejap, pertarungan yang kacau itu berakhir, dan kini semua orang berkumpul di sekitar Liu Wenwu dan He Luolan, lalu membentuk formasi mereka masing-masing. Sesaat kemudian, Fang Yuan muncul sambil menunggangi serigala bermata putih dan diikuti oleh Ge Guang yang mendekat ke arah He Luolan. Raja Serigala Chang Sanyin, sudah lama sejak terakhir kali aku mendengar reputasimu, kata He Luolan. Akan tetapi Fang Yuan hanya tertawa ringan, lalu berbalik melihat ke arah Liu Wenwu. Melihat pandangan yang tajam dari Fang Yuan, jantung Liu Wenwu pun berdegup dengan cepat. Bagaimanapun, permusuhan antara Chang Sanyin dan klan Chang itu telah diketahui oleh semua orang. Dan saat ini, klan Chang tunduk di bawah Liu Wenwu. Jika Chang Sanyin ingin membalaskan dendamnya pada klan Chang, itu artinya Liu Wenwu akan terlibat. Kemudian, Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan berkata pada He Luolan, alasan kedatanganku kemari adalah untuk membalaskan dendamku. Kebetulan kompetisi Istana Kekaisaran sedang berlangsung dan kesempatan ini membuatku bisa bertemu dengan semua pahlawan besar dari dataran utara. Saudara Luolan, mengapa kita tidak bekerja sama saja? Mendengar itu He Luolan tentu sangat terkejut dan sesaat kemudian dia langsung menyetujui proposal dari Fang Yuan. Setelah itu, iblis air Hou Jiliu juga memberikan hormat pada Fang Yuan dan berkata, Tuan Raja Serigala, saya adalah Hou Jiliu, lawanmu yang berhasil melarikan diri saat melawan klan Yan. Fang Yuan mengangguk dan berkata, tidak masalah,
Mulai sekarang lakukan saja apa yang terbaik yang kau bisa. Sementara itu, klan He bersukacita atas bergabungnya Fang Yuan di sisi mereka. Sedangkan klan Liu kini tenggelam dalam penderitaan. Sialan, seandainya saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan menyetujui permintaan klan Chang untuk membentuk aliansi denganku. Setelah semua ini terjadi, aku sekarang tidak bisa berbuat banyak untuk lolos dari Chang Sanyin. Liu Wenwu tampak mengutuk di dalam hatinya. Sementara itu, beberapa klan besar yang sebelumnya masih berada di kawasan netral dan belum memilih salah satu di antara kedua klan besar itu, kini mulai mendekati He Luolan. Mereka mendaftarkan diri untuk bergabung dengan klan He. Pada akhirnya, semua klan yang ada di dalam pertemuan pahlawan Yutian kini sudah membuat pilihan mereka masing-masing. Sebagian besar bergabung dengan He Luolan, lalu sisanya pergi dan bergabung dengan klan Liu. Setelah semua itu, kedua klan akhirnya memutuskan untuk menghentikan pertarungan mereka saat ini, dan mereka bergegas untuk menuju camp utama mereka masing-masing. Tapi dalam perjalanan pulang, Liu Wenwu terus menggerutu dan menegur para tetua yang bertugas untuk melakukan investigasi. Dari mana asal serigala Chang Sanyin itu? Cepat selidiki semuanya, perintah Liu Wenwu. Baik Tuan Muda, saya pasti akan memperbaiki semua kesalahan saya, jawab tetua itu dan segera pergi. Setelah itu Mo Xiguang mendekati Liu Wenwu dan menghiburnya. Tuan Muda tidak perlu khawatir. Terlepas dari banyaknya kawanan serigala Chang Sanyin, tapi aku masih bisa menghadapi mereka semua. Selain itu, apakah kamu melupakan bahwa kita masih memiliki saudara kedua? Jika dia keluar dari kultivasi tertutupnya, maka dengan kekuatan kita bertiga, seluruh situasi di dataran utara tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Saudara kedua? Mata Liu Wenwu bersinar saat mengingat sosok yang sedang mereka bicarakan. Benar. Jika saudara kedua sudah keluar dari kultivasi tertutupnya, maka Chang Sanyin bukanlah tandingan kita. Kalau begitu, untuk sementara waktu kita lupakan dulu klan He. Lebih baik sekarang kita fokus untuk menghancurkan wilayah barat dan meningkatkan kekuatan kita, kata Liu Wenwu yang kini semangatnya sudah bangkit lagi. Lalu kita berpindah ke sisi yang lain. Di saat yang sama, kelompok He Luolan, mereka mengadakan perjamuan untuk merayakan bergabungnya Fang Yuan dan klan Ge dalam faksi mereka. Bergabungnya saudara Chang Sanyin dalam kelompok kami pasti akan segera menyebar ke seluruh wilayah di pertemuan para pahlawan Yutian. Saudara Chang Sanyin, kamu sungguh hebat. Hanya dalam sekejap saja, saudara Chang Sanyin mampu membentuk pasukan serigala yang begitu besar. Sekarang, bahkan hanya dengan mendengar namamu saja, semua orang akan ketakutan, kata He Luolan dengan sangat sopan. Mendengar perkataan dari He Luolan, Fang Yuan tahu bahwa sebenarnya ada maksud yang tersirat di dalam kata-kata itu, bahwa dia juga penasaran dari mana Fang Yuan bisa mendapatkan semua pasukan serigalanya sekarang. Fang Yuan kemudian berkata, sejujurnya aku juga tidak menyangka kalau pasukan serigalaku akan berkembang sepesat ini. Sebenarnya saat itu aku telah meninggalkan beberapa serigala di lembah bawang. Setelah 20 tahun berlalu, ternyata mereka sudah berkembang biak dengan sangat baik. Dan jumlah mereka saat ini sampai 80.000, kata Fang Yuan. Ge-Guang yang ada di samping Fang Yuan pun segera menambahkan, benar, ketika keluar dari lembah bawang, Tetua Agung membawa ribuan pasukan serigala. Bahkan saat itu kami pun terkejut ketika melihatnya. Tapi meskipun Ge-Guang berkata demikian, yang sebenarnya terjadi tentu kita bisa menebaknya, bahwa saat Fang Yuan masuk ke dalam lembah bawang, dia meninggalkan klan Ge di belakang.
Dia juga tidak mengizinkan untuk klan Ge ikut ke dalamnya. Lalu, ketika sudah ada di dalam lembah bawang, Fang Yuan kemudian menggunakan Gu Gerbang Bintang untuk mengeluarkan sebagian besar pasukan serigala Fang Yuan yang ada di Gunung Danghun. Dengan cara itu, maka tidak heran kalau Fang Yuan akhirnya memiliki spesies serigala api yang sangat langka, yang mana itu memang sebelumnya dibeli di toko kuning. Setelah Fang Yuan keluar dari lembah bawang, klan Ge lah yang menjadi saksi mata atas kebangkitan itu. Dengan adanya klan Ge sebagai saksi mata, itu akhirnya bisa menghindari kecurigaan pada Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan kemudian berkata, "Kali ini aku bukan hanya ingin balas dendam, tapi aku juga ingin melawan Ma Zun, Yang Po Ying, dan juga Jiang Baoya. Selain itu, aku juga ingin memanfaatkan tanah terberkati Imperial Pengadilan untuk meningkatkan kultivasiku." Fang Yuan berkata dengan sangat arogan, seolah-olah dia mengatakan kalau seluruh wilayah istana kekaisaran itu adalah miliknya. Bahkan perkataan Fang Yuan itu membuat iblis air Hao Jiliu menggigit lidahnya agar bisa menahan dirinya untuk tidak berbuat onar di depan Fang Yuan. Tapi He Luolan justru memuji rencana Fang Yuan. Dia sungguh seperti penjilat. Lalu setelahnya He Luolan mengeluarkan sebuah guom dan memberikannya pada Fang Yuan. Karena saudara Chang San Yin telah berinisiatif untuk datang padaku, maka aku juga akan memberikan ini sebagai hadiah pertemuan kita. Fang Yuan melihat guom yang ada di tangan He Luolan. Melihat tampilannya, Fang Yuan tahu bahwa itu adalah Gu kulit serigala penyu, yang mana itu ada di peringkat 5 dan memiliki pertahanan yang sangat hebat. Melihat itu, Fang Yuan pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika begitu maka aku akan menerimanya dengan senang hati," kata Fang Yuan yang kemudian mengambil Gu itu tanpa ragu. Setelah itu perjamuan pun terus berlanjut. Dan 12 hari kemudian, di dalam sebuah ruangan rahasia, Fang Yuan kini duduk bersila sambil memejamkan mata. Dia merasakan Gu kulit serigala penyu yang baru saja berhasil ia sempurnakan. Fang Yuan berkata, "Beberapa hari terakhir aku terus mengasingkan diri untuk menyempurnakan Gu ini. Akhirnya aku berhasil menyempurnakannya, dan kini kulitku adalah kulit serigala penyu yang sangatlah kuat." Fang Yuan tampak menyeringai. Sambil membuka matanya, dia memeriksa lengannya. Sekilas kulit Fang Yuan itu terlihat normal. Lalu sesaat kemudian, Fang Yuan mengeluarkan pisau dan mencoba menyayat tangannya sendiri. Tapi di saat itu, efek dari kulit serigala penyu otomatis diaktifkan. Dan ketika pisau itu menyentuh lengan Fang Yuan, kulit Fang Yuan pun langsung berubah berwarna hijau giok. Kemudian pisau itu bahkan tidak mampu menggores lengan Fang Yuan. Melihat semua itu, Fang Yuan pun tersenyum dan mengangguk dengan puas. Usahanya selama 13 hari ini sungguh membuahkan hasil. Gu kulit serigala penyu ini berada di peringkat 5 dan memiliki kekuatan pertahanan yang sungguh luar biasa. Yang lebih bagus lagi, ketika aku menerima serangan, Gu ini bisa aktif dengan sendirinya tanpa mengurangi primeval essence milikku, kata Fang Yuan. Kemampuan dari Gu kulit serigala penyu itu rasa-rasanya sudah seperti pasif. Jadi dengan begitu, Fang Yuan menjadi semakin kuat. Sekarang aku sudah berhasil menyempurnakan Gu kulit serigala penyu. Selanjutnya, aku harus meningkatkan kekuatanku. Fang Yuan kemudian mulai berkultivasi lagi. Dia mengaktifkan Gu 10 Jun, yang mana seiring berjalannya waktu, kekuatan Fang Yuan terus bertambah. Saat ini, Fang Yuan sudah menggunakan kekuatan 60 Jun yang setara dengan kekuatan 1800 Jin. Tapi sayangnya meskipun Fang Yuan memiliki kekuatan 60 Jun di dalam dirinya,
Namun dalam prakteknya, Fang Yuan hanya bisa mengeluarkan sebagian kecilnya saja. Sehingga untuk mengatasi masalah itu, Fang Yuan terus mengandalkan Gu Upaya Sekuat Tenaga agar dia bisa mengeluarkan kekuatannya yang besar. Ini juga menjadi alasan lain mengapa akhirnya Fang Yuan menjadikan Gu Upaya Sekuat Tenaga sebagai Gu Vital di apertur kedua miliknya. Meskipun sayangnya Gu Upaya Sekuat Tenaga milik Fang Yuan itu masih berada di peringkat 3 dan berasal dari perbatasan selatan. Sehingga di dataran utara ini kekuatannya turun menjadi peringkat 2. Untungnya, Fang Yuan memiliki resep penyempurnaan Gu Upaya Sekuat Tenaga peringkat 4. Dan Fang Yuan punya rencana untuk menyempurnakannya di dataran utara. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Fang Yuan meninggalkan ruang rahasia itu. Di luar ruang itu, kini ada 2 Master Gu peringkat 3 yang bertugas untuk menjaga Fang Yuan. Mereka ini memang diatur oleh He Luolan untuk melakukan tugasnya. Lalu saat melihat Fang Yuan keluar, salah seorang Master Gu itu segera berkata, "Salam Tuan Raja Serigala. Tuan He Luolan mengundang Anda dan para petinggi lainnya untuk menghadiri perjamuan makan malam. Sekaligus ada sebuah urusan yang penting yang ingin didiskusikan." Mendengar itu, Fang Yuan pun segera menuju ke tempat perjamuan. Perjamuan malam itu sungguh terlihat luar biasa, bahkan lebih mewah dibandingkan dengan perjamuan makan malam beberapa malam sebelumnya. Dalam perjamuan itu, mereka membahas tentang kontrak aliansi sekaligus menyepakati berbagai hal yang lain. Fang Yuan melihat isi perjanjian itu dan tidak merasakan ada keanehan di sana. Jadi, Fang Yuan pun setuju dan menggunakan Gu Sumpah Racun untuk mengikat perjanjian di antara mereka. Melihat semua itu, He Luolan pun berseru, "Setelah perjanjian aliansi ini selesai, maka kita semua adalah keluarga. Berdasarkan tradisi, setelah kita membuat perjanjian aliansi secara resmi, maka kita harus pesta besar malam ini." Aliansi He Luolan terdiri dari klan Ge, klan Wang, klan Fang, klan Ye, serta beberapa klan berskala kecil lainnya. Lalu sesaat kemudian He Luolan kembali berkata, "Mohon perhatian semuanya. Saya sudah memikirkan hal ini dengan serius. Menurutku, daripada kita menindas kelompok yang lemah, mulai saat ini kita akan fokus mengumpulkan serigala liar dan memperkuat pasukan serigala milik saudara Chang Sanyin." Segera semua mata kini tertuju pada Fang Yuan. Di dalam hatinya Fang Yuan juga tahu bahwa setelah dia bergabung dengan klan He, secara tidak langsung Fang Yuan juga sudah mengubah sejarah di kehidupan masa lalunya. Tidak perlu waktu lama, melihat tatapan dari semua orang, Fang Yuan pun berkata, "Tidak masalah, saya akan melakukan bagianku dengan baik." Sementara itu, tidak ada seorang pun yang menentang usulan dari He Luolan. Menurut mereka, semakin kuat pasukan serigala Fang Yuan, otomatis semakin banyak pula keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Terlebih karena mereka semua sudah membuat perjanjian dengan Gu Sumpah Racun. Jadi mereka tidak perlu khawatir kalau Fang Yuan akan memanfaatkan mereka semua. Tentu saja, kita tahu bahwa Gu Sumpah Racun itu tidak akan bisa mengikat Fang Yuan. Terlebih, Fang Yuan tahu bagaimana cara untuk membatalkan Gu Sumpah Racun. Setelah perjamuan makan malam itu selesai, seluruh anggota aliansi klan He mulai bekerja dengan aktif dan mereka semua mendedikasikan diri untuk memperluas kelompok serigala Fang Yuan. Dan begitulah, ketika hari telah malam dan di tengah-tengah padang rumput, seorang laki-laki berlari kencang seperti orang yang dikejar maut. Tidak ada sedikit pun waktu untuk berhenti dan menghela nafas. Dia terus berlari di bawah langit malam. "Cepat, aku harus lari. Kalau tidak aku akan mati," kata laki-laki itu dalam hati. Laki-laki itu adalah seorang Master Gu peringkat 3 dari Jalan Iblis yang namanya adalah Sang Yi.
Rupanya, Sang Yi kini tengah lari dari kejaran gerombolan serigala malam. Alasan kenapa para serigala itu mengejarnya, semua karena dia baru saja membunuh beberapa anakan serigala malam. Dan bahkan, kini Sang Yi juga membawa mayatnya bersama dengan dirinya. Tindakan ini jelas memancing para serigala malam untuk mengejarnya. Dan yang mengejar Sang Yi kali ini bukanlah kelompok yang kecil, karena setidaknya ada 20.000 serigala malam di belakang Sang Yi. Semuanya tampak marah dan ingin mencabik-cabik tubuh Sang Yi. Sang Yi terus berlari melintasi padang rumput dan waktu pun ikut berlari. Kurang lebih 30 menit dia berlari, dan setelahnya ekspresinya kini mulai berubah. Tampak senyuman tergambar di wajahnya, dan dia berseru dengan kegirangan, "Aku selamat!" Dan setelah itu, tiba-tiba dinding batu muncul persis di belakang Sang Yi. Dinding batu itu tentu menghentikan langkah dari para serigala malam. Lalu saat mereka hendak berbalik ketika menyadari keanehan itu, semuanya sudah terlambat. Di belakang gerombolan serigala itu, batu mulai berjatuhan dan kini menutup jalan keluar. Manusia. Semua memang ulah manusia. Sejak awal Sang Yi itu hanyalah umpan. Dia bertugas untuk menarik perhatian dari para serigala malam. Lalu, orang-orang dari klan Hei serta aliansinya menutup jebakan mereka, sehingga para serigala malam tidak bisa melarikan diri. "Cepat, jangan sampai ada yang lolos!" teriak seorang masterku yang dipercaya sebagai pemimpin dalam operasi malam itu. Kawanan serigala kian panik. Lalu sebuah lolongan menenangkan mereka. Itu adalah suara dari Raja 1000 Binatang yang mana kini hampir berubah menjadi Kaisar Serigala. Aura penindasannya itu hampir setara dengan Kaisar Serigala. Mendengar itu, para serigala menjadi tenang dan bersiap untuk menerima perintah berikutnya. Tapi sayang, itu tidak berlangsung lama. Sebuah lolongan yang lebih mengerikan langsung membuat nyali dari para serigala itu ciut. Kali ini suara itu berasal dari sang Kaisar Serigala Malam milik Fang Yuan. Fang Yuan pun kini sudah seperti jenderal perang. Dia menunggangi serigala bermata putih dan berdiri di atas bukit. Setelah itu, Fang Yuan memberikan perintah pada kawanan serigala miliknya untuk menyerang. Pengaturan Fang Yuan sungguh sangat baik. Jadi malam itu, dalam waktu singkat, para serigala malam tunduk padanya. Bahkan, Raja 1000 Binatang yang hampir menjadi Kaisar Serigala itu, kini juga tunduk pada gu perbudakan milik Fang Yuan. Dengan begini, kekuatan Fang Yuan meningkat lagi. Dan kini, dia memperoleh 20.000 serigala malam. Untuk mendapatkan jumlah yang begitu besar, Fang Yuan bahkan hanya harus mengorbankan sekitar 100 serigala. Bahkan, dalam keadaan normal, Fang Yuan tidak akan mungkin bisa menangkap serigala liar seorang diri dan mengalami kerugian sebesar ini. Jadi apa yang terjadi sekarang itu adalah keuntungan yang luar biasa untuk Fang Yuan. Di sisi lain, seorang pemimpin kelompok datang menghampiri Sang Yi dan dia menepuk punggungnya. "Kerja bagus, ambillah hadiahmu, nak." Pria itu menyerahkan 500 Primeval Stone serta sebuah gu peringkat 3. Lebih dari itu, Sang Yi memandangi Fang Yuan. Dia sungguh kagum padanya. Bagaimanapun sebagai seorang master gu dari jalur iblis, yang mana selalu hidup seorang diri, itu akan sangat sulit untuk mengejar pencapaian yang dicapai Fang Yuan sekarang. Namun, jauh di dalam hatinya, dia menghormati Fang Yuan dan berharap bisa seperti Fang Yuan kelak di masa depan. Akhirnya waktu terus berputar dan malam pun akhirnya berakhir. Malam itu, mereka telah berburu berulang kali dan Fang Yuan mendapatkan lebih dari 70.000 serigala malam. Selama beberapa hari perburuan terus berlanjut,
dan kekuatan Fang Yuan pun meningkat dengan pesat. Sebelum bergabung dengan klan He, jumlah serigala malam milik Fang Yuan hanya sekitar 30.000. Tapi saat ini, mereka sudah berkembang menjadi 320.000 serigala malam. Lalu, jika ditambahkan dengan serigala yang lain, maka jumlah serigala Fang Yuan itu ada sekitar 530.000. Artinya, saat ini Fang Yuan bahkan mampu bersaing dengan ketiga masterku perbudakan terbaik di dataran utara. Namun, sayangnya, meski jumlah pasukan Fang Yuan itu meningkat dengan drastis, tentu saja ada harga yang harus dibayarkan oleh Fang Yuan. Telah melakukan perburuan sepanjang malam dan mengendalikan sebagian besar serigala, itu tentu membuat Fang Yuan sangat kelelahan. Bahkan dalam sehari, dia harus menghabiskan 4 jam lebih lama untuk beristirahat. Tiap kali Fang Yuan bangun, dia pasti akan segera melatih dirinya dengan Gu Jiwa Serigala peringkat 4. Tujuan Fang Yuan jelas untuk merubah jiwa manusia yang ia miliki menjadi jiwa manusia serigala. Karena hanya dengan itu, Fang Yuan bisa dengan mudah mengendalikan seluruh pasukan serigala miliknya. Dan setelah kultivasi hari ini, Fang Yuan masih duduk bersila dan bergumam. Sayangnya, aku masih belum memiliki Gu Jiwa Serigala peringkat 5. Andai aku memilikinya, efeknya pasti akan jauh lebih signifikan. Sedangkan, jika aku hanya menggunakan Gu Jiwa Serigala peringkat 4 ini terus-menerus, maka efeknya akan semakin berkurang. Aku memang harus segera mendapatkannya. Awalnya, Fang Yuan ingin membeli Gu Jiwa Serigala peringkat 5 di toko kuning. Tapi sayangnya, dia mengurungkan niatnya karena batu esensi abadi miliknya hanya tersisa 2 buah. Sedangkan, dia harus menyimpan itu untuk kondisi darurat. Di sisi yang lain, Fang Yuan juga tidak bisa menyempurnakan Gu Jiwa Serigala peringkat 5. Karena, dia harus menggunakan jiwa Kaisar Serigala sebagai bahan dasarnya. Belum lagi, itu masih ada resiko kegagalan. Jadi karena itu, Fang Yuan akhirnya menemui jalan buntu. Walaupun sesungguhnya Fang Yuan sebelumnya sempat meminta Gu Jiwa Serigala peringkat 5 pada klan He. Namun sampai saat ini, dia masih belum mendapatkan kabar. Fang Yuan tampak berpikir sejenak lalu kemudian perlahan keluar dari kamarnya. Sepertinya aku harus menanyakan ini pada He Luolan. Akhirnya Fang Yuan pun pergi ke tempat He Luolan dan menemuinya. Saat mereka bicara, Fang Yuan bertanya tentang bagaimana dengan jiwa serigala yang dia minta. Mendengar pertanyaan itu, He Luolan menjawab, "Saudara Sang Yin, sesungguhnya aku sudah menuliskan surat dan mengirimnya pada tetua agung dari klan He. Namun, mereka berkata bahwa lebih baik kamu memiliki Kaisar Serigala daripada menggunakan Gu Jiwa Serigala peringkat 5. Selain itu, Tetua Agung juga mengatakan bahwa kami tidak bisa memberikan Kaisar Serigala secara cuma-cuma. Setidaknya, saudara Sang Yin harus menunjukkan kelayakannya." He Luolan memang orang yang licik. Dia mulai menunjukkan wajah aslinya sekarang. Bahkan sikapnya yang sebelumnya sangat sopan pada Fang Yuan, kini hampir tidak tersisa lagi. Dia berpikir bahwa sudah cukup memberikan banyak manfaat untuk Fang Yuan. Karena itu sekarang dia menjadi besar kepala. Fang Yuan tahu dengan benar semua ini akan terjadi. Dia juga sudah bisa menebaknya bahkan sebelum dia memutuskan untuk membangun aliansi dengan klan He. Tapi, setelah itu Fang Yuan berkata dengan santai, "Jika memang demikian yang diminta, maka klan mana yang ingin saudara Luolan lahap kali ini?" Mendengar itu He Luolan pun tertawa. "Sungguh, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari saudara Sang Yin. Kau memang sangat pandai dan intuisimu tajam. Kali ini, aku ingin kamu membantuku untuk mendapatkan klan Dongfang di wilayah Chaofu. Aku ingin menghabisi seluruh pria mereka
dan mendapatkan semua kecantikan di tempat itu, serta Dongfang Qingyu sebagai wanitaku. Dia adalah kecantikan yang tersohor di seluruh dataran utara. Di dalam hati Fang Yuan, dia sedikit tercengang. Lantaran setelah mereka berputar cukup jauh, rupanya garis takdir Dongfang tetaplah sama. Malah saat ini takdir menjemput mereka lebih awal. Jika Fang Yuan melakukan ini, maka pasti arus takdir akan berubah dengan signifikan. Artinya, Fang Yuan bisa saja tidak akan bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Tapi, untuk apa mencemaskan semua itu? Dengan semua pengalaman dan niatnya untuk menjadi Gu Immortal yang lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak akan mundur. Jika memang itu keinginanmu, maka mari segera bersiap, kata Fang Yuan yang kemudian berbalik. Dan setelah itu, kabar tentang invasi yang akan dilakukan oleh klan He pada klan Dongfang langsung menjadi trending topik. Mendengar itu, klan Dong pun kini tampak panik. Pemimpin klan Dongfang, yaitu Fang Yulian, secara pribadi mengambil tindakan. Dia ini adalah seorang masterku dari jalur kebijaksanaan, sehingga dia semalaman suntuk melakukan penerawangan dan wajahnya di pagi hari berikutnya tampak sangat masam. Klan Dongfang itu adalah klan besar yang sebelumnya berdiri secara independen dan dia tidak mau ikut dalam aliansi. Namun kali ini mereka menjadi jauh lebih rendah hati. Bahkan pemimpin klan Dong secara pribadi menemui klan Zhao dan mengundangnya untuk membentuk aliansi. Sikap dari pemimpin klan Dong benar-benar berubah 180 derajat. Tapi itu sungguh wajar. Lagi pula, ini adalah tentang masa depan dari klan Dongfang. Jika dia tetap keras kepala dan tidak mau berubah, maka klan Dong hanya akan berakhir. Pada akhirnya, pemimpin klan Dong memilih untuk menurunkan egonya dan kemudian mencari bantuan. Ya, sekian dulu cerita hari ini. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Untuk rekan-rekan yang mudik, hati-hati di jalan. Terima kasih, mungkin ini juga bisa menjadi teman di jalan. See you again di next video dan bye.